Baru tadi pagi saya goreng-goreng tentang ACT dan GMC. Kan orang itu suka mempeributkan, memperkisru, ingin menggagalkan pemilu itu berbagai cara. Menggoreng-goreng soal Palestina dan segala macam, dicampur adukkan, dibentur-benturkan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, hari ini guys, Densus 88 menangkap 49 ya teklet. Ya, teklet itu ya anggota-anggota tetap aja jamaah-jamaah itu lagi guys. Ya, beranak pianak. Pokoknya saya bilang hati-hati. Baru tadi pagi loh saya tuh goreng-goreng masalah ACT, masalah GMC. Itu kan dulu ada Fadlizon loh ya yang mendukung soal donasi itu. Ya ada gambarnya, bahkan ada Fadlizon pada waktu itu 9 juta US ya. Waktu itu ya. Untuk mendukung orang-orang itu. Nah, hari ini juga Densus 88 menangkap ya 49 anggota teles-les. Ya, jadi guys ya hati-hati. Makanya saya bilang juga apa ya, orang-orang itu juga yang kalian dukung-dukung itu kemarin itu ternyata masih beranak pianak ya. Itu berawal dari ACT, GMC dan sebagainya. Ingat itu salah satu kelompok pendonasi itu adalah kelompok RRI ya. Salah satu, tidak perlu saya sebutkan namanya. Paham kan kalian siapa itu ya anggotanya itu dulu. Terus ini salah satu ada orang komen ya, apa namanya, ini orang katanya ngatain Omo terus, katanya itu ini dengar ya. You buka telinga, buka mata ya. Dulu bapaknya kabur gara-gara ngabisin uang negara ini menjadi warga RRC. Juga anaknya ikut kabur belasan tahun jadi warga Jordania. Tukang kabur. Mau dihancurkan negara ini. Bo. Ya, hati-hati. Ya, salam waras. Ya, yang komen itu mana? Ya, bapaknya dulu tuh kabur gara-gara diminta Bung Karno audit yang namanya keuangan negara. Habis uang negara kita, kabur jadi warga asing. Siapa yang jemput? Ya, atas perintah Soeharto. Ya, yang jemput ada Malik. Paham? Soeharto yang suruh jemput. Kemudian anaknya juga ikut kabur pula ya, belasan tahun jadi warga Jordania. Bapaknya juga jadi berpuluh-puluh tahun ya jadi warga RRC. Paham? Tetangga kita tuh ya biasanya kalau ada kekisruhan masalah Palestina dan Israel, ada peduli-peduli gitu. Dulu kan ada ACT, GMC ya. Terus ada lagi apa tuh? Cepat tilap. Kalau ACT kan aksi cepat tilap. Terus pakai GMC ya kan. GMC itu Global Muslim Charity ya. Nggak tahu diblokir apa enggak itu yang pemerintah ya. Nah, yang memperkaya diri sendiri itu ya, yang orang-orang PKS dulu. Orang nggak percaya kan dulu saya goreng-goreng kalau mereka itu punya ini. Nah, dulu Fadlizon juga ikut meresmikan itu kan, peluncuran yang namanya sumbangan untuk para orang-orang yang itu ya kan. Nah, biasanya dulu kan ada tuh yang sekarang jadi capres ya, dulu meresmikan ACT ya. Terus kemudian bisa nggak dibilang itu editan dan segala macam, terus diblokir ya kan rekening-rekening mereka, terus dipenjara tuh itu bosnya dari PKS itu ya. Nah, terus ada yang namanya Global Muslim Charity. Nah, tapi yang herannya ACT doang yang diblokir, kemudian yang GMC-nya enggak, ya kan? Mereka masih aman-aman aja. Kalau GMC itu masih ada si Tomatim sih ya. Ya ada tomat juga sih di situ bergabung masalahnya. Ya dulu ada iklannya. Nah kemudian kalau saya menyampaikan itu pasti saya di take down gitu kan. Nah, tapi masih ada sih di Nyai Dagelan Politik yang ada di sneak video itu. Ya masih ada itu video-videonya waktu saya goreng-goreng itu ya, semuanya ada di situ. Nah, biasanya seperti itu. Apa masih lancarkah mereka
ya. Biasanya mengatasnamakan peduli Palestina sih, ya, yang membuat ACT, GMC itu kemarin. Ya itu tetangga gua sih, bukan siapa-siapa, tetangga gua. Salam waras. Nah, itulah tokoh-tokohnya Widya terhadap Kadrun dan juga komunitas yang paling berperan dalam memberikan sumbangsi terhadap teroris di jalur Gaza, yaitu ACT yang sudah diblokir saat ini dan juga GMC yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Saya kira pemerintah harus tegas dalam mengambil sebuah tindakan, bukan hanya teroris-teroris yang ada di Indonesia saja yang dibasmi, tetapi juga yang selalu memfasilitasi dan memberikan sebuah sumbangsi terhadap teroris maupun di dalam negeri ataupun di luar negeri seperti yang ada di jalur Gaza. GMC salah satunya ini adalah sebuah komunitas yang selalu meminta sumbang terhadap masyarakat, utamanya masyarakat muslim, yang memanfaatkan dengan memakai embel-embel agama dan menjual atas nama Palestina, sehingga masyarakat tentu merasa peduli. Dan pada kenyataannya apa yang dilakukan mereka ini adalah untuk perutnya sendiri, dan sebagian diberikan kepada kelompok teroris. Nah, GMC ini terdapat tokoh-tokoh yang dianggap sebagai ulama, yaitu ulamanya Kadrun, Abdul Somad. Abdul Somad ini adalah bagian dari GMC dan juga ACT sebenarnya, cuman ACT saat ini sudah diblok dan tidak lagi beroperasi secara terbuka, mungkin secara diam-diam saja. Dan yang bertahan sampai saat ini adalah GMC. Saya kira gerombolan-gerombolan seperti ini harus dibubarkan, yang mengemis dengan gaya baru dengan menamakan agama Islam, padahal semua itu dilakukan untuk mengisi perutnya sendiri dan mengisikan pemimpin, bukan buat masyarakat yang ada di luar sana. Bahkan kalaupun ada yang keluar, itu tidak ditujukan buat masyarakat, tetapi ditujukan untuk para teroris sampur rusuh di negara orang dan maupun di negara kita sendiri. Nah, terkait dengan penangkapan terorisme yang terjadi di Indonesia yang sebesar 40 orang, sebanyak 40 orang, saya kira tindakan yang luar biasa terhadap aparat, terhadap Densus 88 yang begitu sigap menangani persoalan terorisme yang terjadi di Indonesia. Semoga Densus 88 semakin semangat kerjanya dan berantas semua yang berbau-bau teror di negeri kita, utamanya para kadrun, karena teroris ini adalah kadrun adalah teroris. Terbukti orang-orangnya, salah satu orang yang ditangkap di antara 40 orang terduga terorisme ini adalah sahabat dari Munarman, dan saya kira itu sudah membuktikan bahwa kadrun itu adalah terorisme dan terorisme itu adalah kadrun, dan ini yang harus kita berantas bersama-sama. Terima kasih Nyai Widya sudah menyampaikan sebuah informasi persoalan terkait dengan terorisme dan juga ACT, aksi cepat tilap, maupun GMC. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.